Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bersyukur kepada Allah di kesempatan hari ini. Alhamdulillah ya, kita bisa kembali lagi kajian kitab Darsul Ibad. Tak lupa juga sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat tabiin, tabiut tabiin, dan juga umatnya. Iwan Fillah, rahimahullah, alhamdulillah ya, masih di bulan Dzulhijjah, jadi masih dalam momentum haji, ya masih berlanjut untuk edisi atau part yang kedua ya, perihal haji ini ya, babul haji. Setelah sebelumnya mungkin kita banyak mengulas mengenai dalil-dalil tentang keutamaan ya, atau mengenai kewajiban ya, mengenai peringatan mengenai haji. Muqaddimah lah, itu pengantar. Nah, sekarang adalah khatimatun ya. Ini adalah pamungkas dari babul haji. Fi bayani fadlil haji. Diawali dengan seputar keutamaan dari haji itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bilumih. Ruya an Rasulillah sallallahu, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala yubahi, membanggakan, bi ahli arafatin, ya, membanggakan bi ahli arafatin, membanggakan para pemukim yang ada di Arafah, di orang-orang yang wukuf di Arafah. Al malaikata, kepada para malaikat. Yaqulu, yang mana Allah berfirman, ya malaikati, wahai para malaikatku, unzuru ila ibadi, lihatlah kepada hamba-hambaku. Su'ron ya, afwan, su'san gubron, hambaku yang berambut kusut juga lusuh ya. Yadribu ilayya, jadi mereka menghadap, lalu mereka pun juga berjalan menghadapku. Min kulli fajjin amikin, dari segala penjuru dunia yang dalam, yang jauh. Waushidukum, ya, saksikanlah oleh kalian, anni, sungguhnya saya, qad ajabtu du'ahum, sungguh mengabulkan doa orang-orang yang wukuf di Arafah tersebut. Wa syafa'atu robatahum, aku juga memberi syafaat, memberi kemudahan segala keinginan mereka. Wa wahabtu musi'ahum limuh sinihim ya. Ini agak unik, di sini ada ungkapan seperti ini ya. Wa wahabtu musi'ahum limuh sinihim. Lalu aku anugerahkan pahala orang yang berbuat buruk kepada mereka ya, kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah menganugerahkan hadiah kepada orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat buruk itu diberikan musinihim. Kalau Allah jami'a ma sa'aluni, ya, semua apa yang mereka inginkan, mereka minta. Jadi Allah memberikan kepada orang yang baik di antara mereka semua yang mereka minta itu. Semua yang mereka minta kepadaku. Ghairat tabi'atil lati bainahum, gitu ya. Selain kasus yang terjadi di antara mereka, kasus atau hak Bani Adam ya. Fa idza afadal qaum ila jam'in, ketika jamaah haji bergerak atau menuju berkumpul di Muzdalifah maksudnya,
Wa waqafu, lalu mereka berhenti atau ya berhenti di sana, tinggal di sana. Wa'adu fi ragbati wa talabati ila Allah ta'ala. Lalu mereka juga kembali dalam keadaan memiliki keinginan dan permintaan kepada Allah Ta'ala ya. Ya kalau Allah Ta'ala, maka Allah ini merespon mereka dengan firman-Nya. Ya malaikati, wahai para malaikat, ibadi waqafu wa'adu fi ragbati wa talabi. Hambaku mereka ya wuku, lalu mereka kembali dalam keadaan memiliki harapan dan keinginan. Washidukum anni, saksikan oleh kalian bahwasanya aku qad ajabtu du'ahum. Ini sungguh pasti akan mengabulkan doa ya, doa mereka. Wa syafa'atu rabbatahum, akan diberi kemudahan keinginan mereka itu. Wa wahabtu musi'ahum limuhsinihim. Ya, lalu orang yang berbuat buruk di antara mereka pahalanya diberikan kepada orang yang berbuat baik di antara mereka. Wa ataitu muhsinihim jami'a ma sa'aluni. Aku juga akan memberikan gitu ya kepada orang-orang yang berbuat baik semua yang mereka minta kepadaku. Wa kafaltu anhum, aku akan jamin mereka bitabiati lati bainahum, mengenai kasus perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ta'amallahu tabiatina. Moga-moga Allah ya menjamin ya kasus-kasus atau perselisihan yang terjadi di antara kita, meringankan, menyelesaikannya ya. Wa ghafara kabaira, dan juga semoga Allah ya ghafara kabaira dzunubina, mengampuni dosa-dosa besar kita ya. Amin. Waruya, diriwayatkan pula ya, man amal baita, diriwayatkan man amal baita, siapa yang beranjak kepada Baitullah, la tada'u naqatuhu huffan wala tarfa'uhu. Ini agak sedikit majas ya. Jadi siapa yang menuju ke Baitullah lalu kendaraannya atau untanya gitu ya, atau kendaraan atau untanya dia tidak menaruh tapak kaki dan tidak mengangkat, tidak menaruh dan tidak mengangkat tapak kakinya. Maksudnya ini kinayah mengenai perjalanan yang jauh ya. Illa kutiba lahu bihi hasanah. Pasti Allah akan tetapkan bagi siapa yang berangkat tadi itu ya mendapatkan kebaikan gitu ya. Mendapatkan kebaikan. Wa maha anhu khati'atun, atau wa muhiya anhu khati'atun. Lalu kesalahannya akan dihapuskan. Warok ata tawafi ka itki rokobatin min bani Ismail. Nah, lalu siapa yang sholat 2 rakaat, ya, siapa yang sholat 2 rakaat, yang melakukan 2 rakaat sholat tawaf, nah, maka itu seperti membebaskan budak min bani Ismail ya, keturunan bani Ismail, keturunan Ismail. Jadi laksana membebaskan budak. Jadi saking pahalanya besar. Wasa'yu ka'id kisaba'ina rokobatan. Orang yang sa'i itu laksana membebaskan 70 budak. Pahalanya maksudnya ya. Wal kufu tukfaru bihi, dosanya dengan wukuf tersebut. Wa in kanat bi ada di romli, meskipun dosanya itu buliran kerikil yang banyak, wa katril matar, atau seperti rintik-rintik hujan, wa kazabadil bahr, atau juga seperti buih-buih di lautan, itu pasti akan diampuni semua. Wa bikuli hasatin minal jimari takfiru kabiratin minal muhibat ya. Setiap hitungan jumroh, lemparan jumroh itu takfiru, ini dosa besar yang membahayakan kita. Wa nahru madkhul, kurban di saat itu adalah sebagai tabungan. Nahr. Selanjutnya juga wa bikuli sa'ratin khaliqat hasanatun, setiap helai rambut yang dicukur atau dipangkas atau dicukur, hasanatun, ini akan mendapatkan kebaikan. Wa mahwu khati'atin, juga akan menghapus suatu dosa. Qabi tawafi
wa bi tawafi ba'da dzalika yadha'u malakun yadayhi baina katifai. Ya, orang yang tawaf, jadi orang yang tawaf atau orang yang bertawaf setelah itu, ya setelah bersyukur, setelah pangkas rambut tadi itu, ini yadha'u malakun yadayhi, maka malaikat itu akan menyimpan dua tangannya, meletakkan dua tangannya baina katifai, antara dua bahu, ya. Fayaqul, sambil berkata malaikat tersebut, "I'mal fima yustaqbal." Silakanlah berbuat ya di masa yang akan datang sesuai dengan yang diinginkan. Wa qad ghufira laka ma madu, karena yang sudah berlalu sudah diampuni. Ghafarallahu lana, semoga Allah mengampuni kita, ma qaddamna, telah lakukan pada masa lalu. Kini, idza laqital hajja, jika Anda menemui orang yang haji, orang yang wa sofihu, namakan dan berjabatlah tangan dengan yang berhaji tadi. Wamurhu, dan mintalah kepada orang yang berhaji atau yang pulang haji tadi, an yastaghfirulaka, untuk mendoakan supaya kita mendapatkan ampunan qabla an yadkhula baitahu, sebelum dia masuk atau sebelum dia pulang ke rumahnya. Wa innahu maghfurun lahu, maka karena orang yang berhaji itu sudah diampuni. Nah, orang yang diampuni oleh Allah, maka doanya waruya, dan diriwayatkan pula di sini disampaikan oleh mu'alif, ada sebuah riwayat Ana Adam alaihissalam, bahwa Adam alaihissalam atal baita, mendatangi Baitullah alfa atyatin, ya kurang lebih 1000 kali, minal Hindi, dari benua Hindia, ala rijlaihi, menggunakan jalan, ya beliau jalan kaki, lam yarkab qattu fihinna, ya tidak pernah sekalipun Nabi Adam ini katakanlah menunggangi kendaraan untuk berhaji. Ya walam, ya walam. Wa ma min nabiyyin illa hajjata Hud wa Salih. Jadi setiap nabi itu pasti berhaji, termasuk juga Nabi Hud dan Nabi Saleh. Nah, ini mukadimah keutamaan. Baik, selanjutnya tahrimu man haja salasa hijajin alan nar, ya. Ini selanjutnya ada hikayat, ya, mengenai diharamkannya, gitu ya. Tahrimu man haja salas, jadi orang yang berhaji 3 kali. Nah, ini dia orang yang haji seperti ini akan katakanlah diharamkan masuk neraka, ya. Wahaka al-Qadiyad, ini dikisahkan al-Qadiyad rahimahullah, anna kauman, ada sekelompok orang atau ada suatu kaum, ya, atau ila Sa'dun, ya, atau ila Sa'dun al-Khawlani bil munastir. Jadi ada sekelompok orang mendatangi Sa'dun, seorang ulama ini mendatangi Syekh Sa'dun al-Khawlani di daerah Munastir, ya, di daerah Munastir. Munastir, ya, ini apa? Ya, ini adalah nama tempat, ternyata Munastir ini. Mungkin sekarang Tunisia, ya. Lalu di fa'alamuhu anna kutamah, ya, fa'alamuhu, orang-orang ini memberitahu Syekh Sa'dun, ya, anna kutamah, bahwa kaum Kutamah, bangsa Kutamah ini
qatalu rajulan, membunuh seorang laki-laki. Wa adromu alaihi nar, lalu mereka menyalakan api. Menyalakan api taulan lail, ya, sepanjang malam. Falam ta'mal fihi syai'an wa baqiya abyadal laun. Si api itu tidak sedikit pun berpengaruh. Lalu orang itu malah malah tetap berwarna putih, gitu ya ceritanya. Jadi tubuhnya tidak hangus maksudnya. Faqala, maka Syekh Sa'dun ini berpendapat la'allahu, ya, nampaknya hajja salasa hijajin, kata beliau gitu. Hajja salasa hijajin. Ya, nampaknya laki itu ibadah haji sebanyak 3 kali. Jadi ini adalah jawaban dibakar tapi tidak terbakar. Nah, ini adalah karena keutamaan haji. Kalau kaum tadi atau kalangan tadi yang menemui Syekh Sa'dun, nah ini berkata, kaifa dzalika? Bagaimana itu bisa terjadi? Qala, Syekh Sa'dun menjawab, hudistu, saya menerima suatu hadis. Anna man hajja hajjatan. Siapa yang berhaji dengan suatu haji, ada fardhahu, yang dia tunaikan kewajibannya, ya. Jadi man hajja hajjatan ada fardhahu. Siapa yang menunaikan haji. Jadi siapa yang menunaikan haji sekali, ia sudah menunaikan kefarduan atau kewajibannya. Waman hajja saniyatan, siapa yang haji untuk yang kedua kali, dayana robahu, ya, seolah-olah dia meminjamkan atau memberi pinjaman kepada Robnya. Fayunadi malakun, ya ghadan min indillah. Fayunadi malakun, maka ada malaikat besok paginya, ya, min indillah, gitu ya. Jadi ada seruan di sini. Fayunadi malakun ghadan min indillah. Jadi ada malaikat pada besoknya, ya. Besoknya ini dia menyeru dari sisi Allah. Man kana lahu 'alallahi dain. Siapa yang, ya, kata yang menyeru tadi, man kana lahu 'alallahi dain. Siapa yang dia, katakanlah, man kana lahu, siapa yang memiliki Allah, ya, lalu dia memberikan kepada Allah pinjaman. Jadi siapa yang dia memiliki, katakanlah, barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, katanya, fal yakum, maka laksanakanlah, ya, maka berhajilah. Waman hajja salasa hijajin, ya, siapa yang berhaji 3 kali, haramallah syarahu wa basyarahu alan, maka Allah akan mengharamkan rambut, kulitnya tersentuh, ya, tersentuh api neraka. Ya, jadi ini ada yang menyeru di keesokannya, gitu ya. Siapa yang, katakanlah tadi, siapa yang sudah memberikan pinjaman kepada Allah, ya, fal yakum. Penjelasannya fal yakum ini poin yang kelima. Ya, baik, itu hanya keterangan dari referensi saja. Jadi siapa yang punya utang, maksudnya, siapa yang punya utang kepada Allah, mungkin lebih tepatnya seperti itu, ya. Fal yakum, maka tunaikanlah.
Waman hajja salasa hijajin, siapa yang berhaji 3 kali, maka Allah akan mengharamkan kulit dan rambutnya tersentuh api neraka. Selanjutnya ada hikayat selanjutnya ya. Atatakarramu alallahi ya ibnal munkadir. Nah, ini adalah potongan dari kisah. Ya, apakah kurang lebih ini mengenai Ibnul Munkadir. Ya. Atatakarramu alallah ya Ibnul Munkadir. Apakah engkau akan dermawan kepada Allah ya Ibnul Munkadir? Mungkin kurang lebihnya seperti itu. An Muhammad Ibnul Munkadir. Dikisahkan perihal Muhammad Ibnul Munkadir. Anahu aja sulasan ya. Dia berhaji 3 kali. Wasalasina hajjah. Hajjah ya. Afwan, maaf, maksudnya hajjah salasan wasalasin hajjah. Jadi Ibnul Munkadir, Muhammad Ibnul Munkadir. Jadi menceritakan mengenai Muhammad Ibnul Munkadir. Muhammad putranya Al-Munkadir ya. Nah, beliau ini adalah orang yang berhaji 33 kali. Falamma kana fi akhiri hajjatin hajjaha. Lalu ketika di akhir dia berhaji, dia menunaikan haji ya. Qala wa huwa waqifun bi Arafah. Ketika itu beliau kurang lebih berdoa yang dalam kondisi wukuf di Arafah. Doanya itu adalah Allahumma ya Allah, inni qad waqaftu fi mauqifi hadza salasan wa salasina waqafan ya. Waqfakan ya, waqfatan maksudnya gitu. Ya Allah, ini qad waqaftu fi mauqifi hadza. Ya Allah, sesungguhnya saya. Ini ya Allah, sesungguhnya saya sudah wukuf di tempat wukuf saya ini sebanyak 33 kali wukuf. Salasina waqfatan, 33 kali wukuf. Wahidun ya anfardi. 1 kali wukuf beliau persembahkan ya untuk kewajiban, ya untuk menunaikan kewajiban. Wasaniyatu an abi. Lalu wukuf yang kedua ini untuk dipersembahkan kepada ayahnya. Wasali satu, wukuf yang ketiga an ummi, dipersembahkan untuk ibundanya. Wa ushiduka ya Rabbi, maka saksikanlah wahai Rabb, anni, bahwa sungguhnya saya qad wahabtu salasin ya, akan menghadiahkan 30 wukuf tersebut, sisanya maksudnya. Karena kan tadi 33 dikurangi 3 jadi 3 ya. 30 jadi 30. Liman waqafa mauqifi hadza wa lam yutaqabbal min. Jadi aku menghadiahkan 30 wukuf ini, jadi sisa dari 33 karena 3 tadinya sudah dipersembahkan untuk dirinya, bapaknya dan ibunya. Nah, aku hadiahkan 33 wukuf ini liman waqafa mauqifi hadza, bagi orang yang wukuf di tempat saya ini. Walam yutaqabbal minhu. Ya. Ketika mereka tidak diterima wukufnya. Jadi ketika orang tidak terima wukufnya, maka sudah ada hadiah dari Ibnul Munkadir ini. Jadi maka ini maksudnya atatakarramu ya. Jadi apakah engkau begitu dermawannya Ibnul Munkadir? Gitu. Ini dermawan kan, hajinya dipersembahkan buat umat Islam. Falamma dafa'a bi Arafatin, nah ketika beliau meninggalkan Arafah, wa nazala bil Muzdalifah, lalu beliau tinggal di Muzdalifah. Nudiya fil manam, di dalam mimpi beliau dipanggil. Ya Ibn al-Munkadir, wahai anaknya al-Munkadir.
Atatakarramu ala man khalaqal karam. Ya, dipanggil oleh dalam mimpi tersebut. Wahai anaknya Al-Munkadir. Ya. Atatakarramu, apakah engkau akan dermawan ala man khalaqal karam. Ya. Kepada zat yang menciptakan kedermawanan. Atajawadu ala man khalaqal jaud. Ya. Apakah engkau akan dermawan? Ya? Apakah engkau akan apakah engkau akan bermurah hati kepada zat yang menciptakan kemurahan hati tersebut? Inna Allah Ta'ala yaqulu laka. Sungguhnya Allah itu berfirman atau berkata kepada engkau. Wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, laqad ghafartu liman waqafa bi arafat. Sungguh aku mengampuni dosa siapa yang mereka wukuf di Arafah qabla an akhlaqa arafatin bi alfai amin. Sebelum Arafah itu tercipta 2000 tahun yang lalu. Jadi 2000 tahun sebelum Arafah itu tercipta, Allah sudah mengampuni siapa yang berdoa memohon ampun di Arafah. Ya, makanya orang-orang yang berdosa besar, orang-orang yang hijrah itu memang harus didorong untuk berhaji mereka ini. Karena ini luar biasa. Ya, luar biasa betapa besarnya karunia Allah. Ya, mudah-mudahan kita pun juga dan termasuk yang belum berhaji, mudah-mudahan Allah mudahkannya. Amin. Nas'alullah al-karim al-jawad. Kita memohon kepada Allah yang maha murah hati dermawan, an yaghfira lana kabairal dzunub. Semoga Allah mengampuni dosa besar kita semua, wa yatahammala tabiatina, dan juga menyelesaikan urusan-urusan masalah-masalah hak adami kita, wa yataqabbal taubatana, dan moga-moga Allah menerima taubat kita semua. Amin. Faslun, nah ini ada subbab di sini, fi ahkamil haji, ya, perihal ketentuan haji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanuhu, rukun haji. Jadi berbagai rukun haji itu di sini diurai, meskipun ini secara singkat ya. Jadi untuk lebih detailnya nanti bisa mungkin di lain kesempatan atau bisa kita mutolaah pada saatnya nanti. Ini hanya gambaran umumnya. Arkanuhu, rukun-rukun haji adalah ihramun biniyatin. Yang pertama adalah ihram. Ya, ihram dengan berniat. Wa ya an yakula, yaitu dengan mengucapkan nawaitul hajja. Ya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Ya. Saya berniat haji ya, dan ihram ya. Saya berniat untuk haji dan ihram dengan berhaji. Wa wukufun bi Arafata, lalu yang kedua wukuf di Arafah. Jadi wukuf di Arafah. Yang ketiga wa tawafun sab'an, tawaf sebanyak 7 kali. Wa sa'yun sab'an, lalu juga ada poin yang ke sekian ya, sa'i ya. Keempat ya, berarti 1, 2, 3, 4, 4. Sa'i sab'an 7 kali. Mubtadi'an, yang dimulai di Sofa, di Bukit Sofa, ilal Marwah ya, sampai ke Marwah. Wa aidan minha ila Sofa, lalu kembali lagi ke Sofa. Lalu yang kelima, wa izalatu sya'ratin min ra'sin, menghilangkan rambut ya dari kepala. Wa afdaluha, yang paling utama dari rukun itu adalah al-wukuf ya, wukuf di Arafah. Wa inda ba'dil muhaqqiqin,
Nah, untuk ulama mujtahid mazhab terkemudian ini punya pendapat yang paling utama adalah at-tawaf, katanya tawaf. Jadi kalau ulama besar secara umum adalah wukuf, sedangkan menurut ulama mujtahidin terkemudian itu adalah tawaf. Wa ghairul wukufi arkanul umroh. Selain wukuf, ya, yaitu yang disebutkan tadi semuanya itu, ihram, berarti ya, tawaf, sa'i ya, terus menghilangkan rambut tadi. Ya, itu adalah rukun bagi umroh. Jadi umroh dengan haji itu rukunnya hanya bedanya tawaf, wukufnya saja. Kalau wukuf itu pasti jemaah haji. Wajibatuhu, nah, kewajiban yang berhaji adalah ihramun min miqatin. Ihram semenjak dari mikot. Ya. Ihram semenjak dari mikot. Wa mabitun bi Muzdalifata lahdotan, lalu bermalam di Muzdalifah meskipun hanya sebentar, minis fi akhirin min lailatin. Nah, jadi bermalamnya itu dimulai dari setengah akhir, ya, setengah akhir malam atau pertengahan akhir malam hari raya kurban. Wa mabitun bimina. Nah, selanjutnya bermalam di Mina. Layaliya ayyami tasyrik. Ini pada malam-malam tasyrik ya, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Wa ramyu ayyamiha, lalu pada siang harinya ini melempar ya, melempar sab'an 7 kali ya, ila jamaratin. Melempar jumroh 7 kali ya, pada siangnya. Wa tawafu wadain, lalu selanjutnya kewajiban haji bagi yang haji adalah tawaf wada ya. Ligori makiyin wa nahwi haidin ya. Tawaf wada ini dilakukan oleh jamaah haji yang memang bukan penduduk lokal, bukan penduduk Mekah ya. Dan juga seperti yang haid. Wajibu bitarki wahidin minha fidyatun. Nah, jemaah haji yang dia nanti katakanlah meninggalkan salah satu dari yang tadi disebutkan kewajiban haji itu, maka dia harus membayar fidyah ya kalau meninggalkan. Wa syurutut tawaf. Selanjutnya ada ketentuan tawaf ya, tawaf ya, berkeliling Ka'bah. Yang pertama toharatun ya, dia harus suci. Harus suci artinya dia tidak beradas, baik besar kecil ya. Selanjutnya wasatru auratin, dia tentu harus menutup aurat, karena kalau tidak menutup aurat itu kayak hajinya jauh jahiliyah ya, nauzubillah. Yang ketiga itu adalah wabtidaun bil hajaril aswad, memulai dari hajar aswad. Wa muhadzawatuhu, lalu mensejajarkannya bikuli badanihi, mensejajarkannya dengan seluruh tubuh. Wa ja'lul baiti an yasarihi, lalu menempatkan Baitullah di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri, senantiasa sebelah kiri. Jadi kita udah tahu muternya seperti itu. Wa muharramatul ihram. Ya. Selanjutnya hal yang diharamkan saat ihram. Yang pertama adalah wat'un. Ya. Bersetubuh. Wa qublatun, mencium istri kita. Terus yang ketiga mubasyaratun bisahwatin, bersentuhan kulit dengan syahwat. Wastimnaun, mengeluarkan sperma sengaja. Wanikahun, ya, menikah. Wa tatoyubun, ya, lalu menggunakan minyak wangi. Wadahnus sya'rin,
menggunakan minyak rambut, wa izalatuhu, menghilangkan rambut. Jadi ketika sudah ihram itu sudah nggak bisa, ternyata tidak boleh lagi mencukur, mencabut dan sebagainya. Terus wataklimu zufurin juga tidak boleh. Ini motong kuku nggak boleh. Wastiadun, berburu juga tidak boleh. Wa akluma sidalahu, termasuk juga memakan buruannya, hasil buruan tersebut juga tidak boleh. Walubsu rajulin makhiton, ya, seorang yang pakai baju jahitan, lelaki maksudnya. Jadi lelaki tidak boleh pakai baju jahitan. Wasatru ra'sihi, juga tidak boleh lelaki menutup kepalanya pakai topi, pakai yang lain-lain, nggak boleh. Wasatru imra'atin say'an min wajhi. Ya, termasuk juga wanita tidak boleh menutup mukanya ya ketika ihram. Ini larangan yang terjadi pada saat ihram. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 kurang lebih. Fa'in fa'ala syai'an nasiyan au jahilan bitahrimihi. Kalau ada jemaah haji yang dia itu lupa atau karena kebodohannya melakukan kebodohan akan keharamannya tadi itu, dia melakukan yang tadi dilarang, ya. Fa'in kana, ya, fa'in kana itlafan, kalau berkaitan dengan sesuatu yang rusak, sesuatu yang merusak, ya, yang tidak bisa kembali lagi. Kahal kisarin, seperti potong rambut, wafat li soidin, membunuh buruan, wajibatil fidyah, maka dia wajib untuk menunaikan fidyah, ya. Au tamatuan, atau hanya kategori ringan saja, misalnya kelakuannya ringan, kalubsin, seperti menggunakan baju yang berjahit, atau yubin, atau misalnya dia menggunakan minyak wangi, maka tidak wajib fidyah. Dia tidak wajib fidyah. Tapi dengan catatan tadi, lupa atau karena kebodohannya, ketidaktahuannya mengenai hukumnya. Kalau sengajanya urusannya beda lagi. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, wa nuqila Nawawi fil Majmu', ya. Imam Nawawi ini mengutip di dalam Al-Majmu' qaula ba'dihim. Pendapat sebagian ulama, ya. Kata sebagian ulama yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu', wa yundabu an yatashabbaha kullu ahadin bil muhrim fi asyri dzil hijjah fi tarki izalati sya'rin wa zufurin. Jadi disunahkan, katanya, disunahkan untuk kita pada 10 hari Zulhijjah. Nah, ini untuk melakukan atau menyerupakan diri dengan orang yang ihram tadi. Seperti menghilangkan menghilangkan rambut dan kuku. Nah, itu contohnya. Nah, jadi kata Imam An-Nawawi, beliau mengutip dalam kitabnya Al-Majmu' tadi itu, jadi disunahkan orang yang tidak ibadah haji, ini dia memirip-miripkan diri atau menyerupakan diri dengan orang yang ihram. Ya, meniru mereka di 10 hari terakhir, di 10 hari awal bulan Zulhijjah maksudnya. Nah, yang ihram itu kan tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Nah, gitu. Ini tarki, ini tidak memotong rambut. Jadi kita pun juga disunahkan meskipun tidak berhaji, tapi itu sunnah sih, ya. Nah, itu seperti itu, dapat pahala. Wa qala akharin, ulama yang lain ini punya pendapat. Ini pun dikutip oleh Imam An-Nawawi, ya. Wa yundabu ta'rifu fi yaumi Arafah bil ijtima' ba'da zuhri. Disunahkan ini pada hari Arafah, ya, itu mengumumkan, ya, mengumumkan
untuk bil istima, mengumumkan untuk berkumpul umat Islam itu meskipun tidak haji, ya ba'da zuhri, berkumpulnya setelah zuhur. Jadi sunnah gitu ya, pada hari Arafah alias 10 Zulhijjah maksudnya, yaitu mengumumkan atau menyeru orang-orang supaya berkumpul ba'da zuhur gitu. Jadi sunnah. Fi ay baladin karena li dzikri wa du'a. Di negeri manapun kaum muslimin berada, jadi non haji, non jemaah haji, itu untuk berkumpul untuk apa? Berzikir dan berdoa. Jadi ini mirip-mirip lagi dengan yang sebelumnya ya. Kalau jamaah haji ketika itu wukuf Arafah, nah gitu. Nah ini kita disunahkan katanya untuk berkumpul setelah zuhur, ya berkumpul setelah zuhur, jadi membentuk massa besar di negeri manapun kita berada. Nah berkumpul untuk apa? Berzikir dan berdoa. Tasyubuhan bi ali Arafah, gitu ya. Mencoba untuk di sini menyerupakan diri dengan orang yang sedang wukuf di Arafah. Jadi wana kalau Imam Ahmad ya fa'alahu anil Hasan wa Jamaat. Dilanjutkan lagi di sini. Imam Ahmad juga mengutip hal yang demikian dari Hasan dan juga dari sekumpulan ulama. Nah, jadi kalau dari lihat penjelasan Imam An-Nawawi ini ya wallahu alam ya. Ini hanya sharing saja. Berarti memang kata siapa hari Arafah tidak ada kaitan dengan wukuf di Arafah, ini buktinya ya. Jadi ketika terjadi ini tasyabbuhan bi ahli Arafah gitu. Jadi kita umat Islam itu harus memperhatikan umat Islam yang sedang wukuf Arafah. Ini kapan, di mana gitu. Jadi itu jadi prioritas kita, jadi perhatian kita. Makanya wajar kalau misalkan muncul hadis ya yang itu bicara soal penentuan 10 Zulhijjah melalui wukuf Arafah itu. Ya wallahu alam bisawab. Baik ikhwan fillah rahimallah, para peserta yang senantiasa menyimak kajian Irsyadul Ibad di channel MSUTP ini. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan di kesempatan malam hari ini ya. Dan bermanfaat. Yang salah dari Al-Fakir, yang benar itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah senantiasa memberikan kita kemudahan, hidayah dan ilmu. Rabbi zidna ilman amin rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.